Direkam supaya terhilap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah al-malikil haqqil mubin allazi habana bi-imani wa yakin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadratal muhtaramin summa ila hadratil kiram min jami sayhina ayuhal mukarramun sahibal fudola alazi yakhduruna fi khazal masjid jami al ihsan zadakallahu nuran wa ihsanan. Jamaah, insyaallah sore ini sesuai pesanan Pak Cecep kemarin Jumaah, Kang Haji punten pangupaskeun Al-Qur'an. Jadi insya Allah sore ini kita kupas hal-hal perkara yang berkaitan dengan Al-Quran. Jantan jamaah, sejarah itu, sejarah Islam mencatat perjuangan Rasulullah itu selama 23 tahun. Dan 13 tahun itu di Mekah. Perjuangan pertama di Mekah khusus menegakkan kalimat tauhid. Ya, baru setelah hijrah ke Madinah baru ada masalah syariah, hukum-hukum kenegaraan gitu. Ya. Tapi selama di Mekah 13 tahun itu targetnya adalah menguatkan tauhid. Ya. Nah, dalam perkara yang sederhana, dalam ilmu tauhid itu ada di dalam rukun iman. Arkanul iman sitatun. Jadi ada 6 rukun iman itu. Antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarihi. Jadi itulah rukun iman. Nah, karena sekarang itu yang kita kaji mengenai Al-Quran, maka yang kita kupas khusus perkara iman kepada kitabullah. Ya. Nah, sebagai umat muslim yang akan kita kupas adalah Al-Quran. Ayohal ikhwan, di antara keistimewaan bulan Ramadan yaitu pertama kali diturunkannya Al-Quran. Maka tanggal 17 Ramadan itu kita kenal dengan nuzulul Quran. Ya. Nah, sebelum saya lanjutkan nih mengenai kajian Al-Quran, sekarang saya mau tanya dulu, siapa yang pertama kali memberi nama kitab suci umat Islam itu Al-Quran? Ya. Yang kedua, siapa yang pertama kali menulis Al-Quran? Ya. Kalau Al-Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad, oh tenang, ayo lain amplop plastik. Kalau Al-Quran bukan karangan Nabi Muhammad, kenapa berbahasa Arab?
Ya. Nah, jadi itu pertanyaan sebagai pondasi bagaimana kita mengimani Al-Quran. Sebelumnya kita lihat dulu nih perbandingan di kitab-kitab suci dari agama yang lain ya, kepercayaan yang lain. Yang pertama kali memberi nama kitab Injil itu bukan Kristus, bukan Yesus, tapi Paulus. Ya. Sedangkan yang dipercaya oleh umat Kristen itu salah satu Tuhannya dari 3 Trinitas ini adalah Yesus. Tapi yang memberi nama kitab sucinya adalah Paulus. Gitu. Ya. Gitu. Ini ada di dalam kitab Korintus pasal 1 ayat 15 ya. Paulus berkata, "Aku ingin mengingatkan kalian tentang Injil yang kuberitakan kepadamu." Jadi yang pertama kali mengatakan kitab sucinya Kristen itu Injil adalah Paulus. Ya. Itu pertama. Kemudian siapa yang menulis? Nah, yang menulis kitab Injil itu menurut Saint Irenus, ya, itu tahun 180 Masehi, menegaskan bahwa Injil-Injil tersebut ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Berarti yang nulis siapa? Manusia. Manusia yang menulis kitab Injil gitu. Ya. Nah, Injil diambil dari bahasa Yunani ya. Yang bahasa Yunaninya itu Euangelion. Artinya kabar baik. Maka disingkatnya menjadi Injil, Angelion. Ya. Gitu, jemaah. Nah, itu untuk kitab suci umat Kristen, Injil, ya. Kalau Taurat, kitab Taurat itu kitabnya Bani Israel, ya. Itu dinamakannya, diberi namanya oleh rabi-rabi Yahudi. Ya. Disebut 5 kitab Musa. Cek bahasa orang nama, ya. Nah, jadi jelas faktanya bahwa kitab suci agama yang dianggap agama samawi ini Islam, Kristen, Yahudi ditulisnya dan diberi nama oleh manusia. Sekarang pertanyaannya bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran kita lihat dari Al-Quran itu sendiri. Ini di dalam kitab An-Nisa, surat An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbarunal Qur'ana. Ya. Allah berfirman, afala 2 harokat, yatadabbarunal Qur'an. Di sini yatadabbarunal ini huruf dasarnya dal ba ro ya. Tadabaro yatadabaru tadaburon wa mutadabaron fahuwa mutadabirun wa zaka mutadabarun. Nah, ini tasrifnya ya. Jadi artinya yatadabarun itu artinya mempertimbangkan atau memperhatikan. Jadi apa yang tadi sudah Allah firmankan, apakah kalian memperhatikan Al-Quran? Siapa yang nyebut Al-Quran? Allah. Di dalam Al-Quran itu sendiri, Allah langsung menyebutkan nama kitabnya. Gitu. Ya. Bukan Rasulullah, tapi Allah langsung yang menyebutkan, ya. Maknanya di sini supaya manusia itu memperhatikan. Kita kenal istilah apa? Tadabbur. Ya.
Ya tadabarunal, atau yang kita kenal juga sekarang umumnya orang suka mengatakan tadabur, tadabur alam, tadabur macam-macam. Ya. Nah, apa makna tadabur? Artinya merenungkan, memperhatikan, ya. Afala yatadabarunal Qur'ana, tidakkah kalian atau mereka memperhatikan Al-Qur'an? Jadi Al-Qur'an di sini langsung disebutkan ku Allah dalam bentuk isim. Isim itu adalah kata benda. Itu jemaah. Ya. Jadi jelas yang menyebutkan adalah Allah. Kemudian di dalam surat Al-Isra ayat 9 Allah juga berfirman, Inna hazal Qur'ana, gitu. Ya, yahdi lillati hiya aqwamu. Inna taukid sungguh, hazal ini, ya, sungguh ini adalah Al-Qur'an, gitu. Jadi dalam ilmu lughah kata haza itu, ya, dalam kalimat inna hazal Qur'ana ini bentuk mufrad muzakkar idhofah. Gitu. Maknanya apa? Kata tunggal yang sifatnya laki-laki, gitu. Yang diidhofahkan, disandarkan. Jadi kata hazanya ini disandarkan kepada kata Qur'an. Ya. Jadi inti kalimatnya Allah langsung menjelaskan bahwa inna hazal Qur'anan, ini adalah Al-Qur'an. Jadi kalimatnya itu menunjuk, seperti saya menunjuk ini adalah handphone. Nah, berarti jelas nama benda ini adalah handphone. Nah, ketika Allah mengatakan inna hazal Qur'ana, maka nama benda ini adalah Qur'an. Jadi Allah langsung menunjukkan namanya Al-Qur'an. Bukan manusia, sekalipun setingkat Rasul, bukan. Gitu, ya. Gitu. Jadi Allah langsung gitu. Karena haza itu kata tunjuk bentuk qarib, bentuk dekat, bukan zalika, zalika jauh. Gitu. Kalau ini haza gitu, ya. Gitu jemaah. Jadi tegas Allah yang memberi nama bahwa kitab suci umat Islam adalah Al-Qur'an, ya. Kemudian di ayat selanjutnya Allah menjelaskan fungsi Al-Qur'an, yaitu yahdi lillati hiya aqwamu. Jadi Al-Qur'an itu pemberi hidayah bagi mereka yang aqwam, yang tegak lurus. Jadi nggak bisa Al-Qur'an itu memberi hidayah kepada semua manusia, nggak bisa. Maka di dunia ini banyak yang kafir, banyak yang munafik, banyak yang fasik, padahal ada Al-Qur'an. Karena yang Allah tegaskan, yang bisa diberi hidayah oleh Al-Qur'an itu hanya orang-orang yang tegak lurus, yang aqwam, baik secara akal maupun secara qalbu, gitu, ya. Gitu jamaah. Jadi orang-orang yang memang benar-benar pemikirannya itu secara akidah ilahiyahnya lurus, maka dia bisa menerima hidayah dari Al-Qur'an, ya. Maka gini jemaah, di Al-Qur'an itu ada berapa kata banyak ya, saya lupa. Nanti mungkin saya hitung lagi. Di dalam Al-Qur'an itu banyak kalimat atau kosakata yang mengatakan afala ta'qilun, afala yatafakkarun, yang menganjurkan orang untuk berpikir, menganjurkan orang untuk menelaah, gitu, ya. Jadi hanya orang-orang yang mau berpikir itulah yang bisa menerima hidayah. Makanya gini jemaah, semakin pintar orang, semakin dia mendapat hidayah, semakin terbuka hidayah. Contohnya peneliti luar negeri banyak yang masuk Islam. Banyak. Yang keluar dari yang Islam itu justru yang bodoh-bodoh. Semakin bodoh orang, semakin gampang keluar dari Islam. Tapi semakin pintar orang, semakin dalam dia masuk Islam. Gitu, ya, gitu jamaah. Ini fakta gitu.
Karena memang sudah digariskan ke Allah, Quran itu hanya untuk orang-orang yang awam, ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, bagaimana kita bisa memahami isi kandungan Al-Quran, yaitu ketika kita mau mengaji, ya, mengupas keilmuan dalam Islam. Pondasinya itu akidah, syariah, akhlak, ilmunya tauhid, fikih, tasawuf. Nah, ketika kita mau mengaji 3 perkara itu, yang semuanya sesungguhnya ada di dalam Al-Quran, maka ketika kita mau ngaji akan semakin kuatlah keimanan kita, ya. Gitu jamaah sekalian. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi ahlina minan nasi. Ya. Sungguh Allah itu mempunyai keluarga dari golongan manusia. Nah, ini yang disampaikan ke Rasulullah. Tapi gini jemaah, jangan kita salah memahami kalimat ini. Kalimat ini beda dengan konsep Trinitas. Kalau konsep Trinitas itu kan Tuhan punya anak. Tapi yang dikatakan di sini ahlina, bukan auladina, gitu. Tapi ahlina, artinya keluarga. Keluarga itu bukan yang dilahirkan, beda dengan anak. Anak itu dilahirkan, gitu, ya, gitu jamaah. Jadi konsepnya berbeda dengan konsep Trinitas. Jadi Allah mengakui mempunyai keluarga dari golongan manusia. Artinya apa? Orang yang diaku keluarga itu adalah orang-orang yang dekat dan orang-orang yang bisa memiliki fasilitas khusus. Seperti keluarga presiden, sekalipun bukan anak, gampang nggak masuk istana? Gampang, ya. Tapi kalau yang bukan keluarga, prosedurnya susah gitu. Kemudian ditanya kepada sahabat, manhum ya Rasulullah. Siapa mereka yang diaku keluarga itu oleh Allah ya Rasulullah? Kemudian dijawab oleh Rasulullah, ahlul Quran. Orang-orang yang ahli Al-Quran. Hum ahlullahi wa khosatuhu gitu. Mereka itu, para ahli Quran itu adalah keluarganya Allah dan hamba pilihan Allah, gitu jemaah, ya. Jadi kalau kita mau mendekatkan diri dengan Al-Quran, tidak cukup dengan membaca Al-Quran, tapi harus mau mentadabur Al-Quran, harus mau menggali makna dari Al-Quran yang sesungguhnya supaya tidak salah, gitu, ya. Makanya ada ilmu di dalam Al-Quran itu disebut ilmu 6T. Ada tajwid, ada tartil, ada tahsin, ada tilawah, ada tahfiz, ada tadabbur. Nah, inilah ilmu yang menyangkut dengan Al-Quran, ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, prinsipnya bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Ya. Dulu ulama-ulama itu ketika zaman Bani Abbasiyah, itu kalau ada ulama yang mengatakan Quran itu kalamullah, dihukum. Karena dia berpendapat, sultannya itu berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Ya, karena dicetak. Gitu. Dianggap makhluk. Ya. Tapi yang sesungguhnya Quran itu adalah kalamullah, ya. Apa buktinya? Quran sendiri yang menjelaskan. Quran menjelaskan inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya. Maknanya apa jemaah? Ya. Sungguh kata Allah, kamilah yang menurunkan dan kami juga yang menjaga, yang sungguh-sungguh menjaga. Jadi kalau Quran ini bukan kalamullah, tidak mungkin dijaga Kalau ada sesuatu yang bukan, misalnya nih, ada sebuah lagu yang bukan karangan kita, sebodoh amat.
Orang mau jiplak, orang mau rubah-rubah, terserah. Tapi kalau yang hasil kita pasti kita jaga. Demikian juga Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah, maka Al-Quran Allah yang jaga. Gitu. Ya, karena Allah punya kepentingan di dalam kalimat-kalimatnya Al-Quran. Itu jamaah. Ya. Nah kemudian di sini jamaah, kalimatnya Allah tidak menggunakan innallaha, tapi Allah menggunakan kalimat inna nahnu. Ya. Inna nahnu, sungguh kami. Kenapa Allah menjelaskan dengan kami yang menjaga Al-Quran? Karena Allah menghargai orang-orang yang ikut menjaga Al-Quran. Siapa saja? Para penghafal Al-Quran, para peneliti Al-Quran, para pembaca Al-Quran. Itulah termasuk orang-orang yang ikut menjaga Al-Quran. Jadi Allah nggak sendiri. Jadi ketika kita menghafalkan Al-Quran satu ayat, satu surat, dua surat, itu sama dengan kita ikut menjaga Al-Quran. Maka kita diaku menjadi ahlu Allah. Gitu jemaah. Ya. Kemudian bukti bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, Allah pernah menantang seluruh manusia dalam Al-Baqarah ayat 23. Fa'tu bisyirati min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi. Ya. Allah tantang, buatlah satu surat aja yang sama dengan Al-Quran, semisal Al-Quran, ajak tuh seluruh penolong-penolong kamu, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin, untuk bikin satu ayat aja tentang Al-Quran, yang sama dengan Al-Quran. Tapi sampai kiamat tidak ada yang sama. Nggak. Sampai sekarang nggak ada. Bahkan sampai kiamat nggak ada yang sanggup. Ya. Bahkan dulu Nabi palsu itu, ya, Musailamah Al-Kadzab bikin surat Al-Fil. Surat Al-Fil. Apa dia bilang? Al-filu ma al-fil. Ya. Gajah. Al-fil itu kan gajah. Gajah, ya, ma al-fil. Apakah itu gajah? Coba. Wa ma adraka ma al-fil. Ya. Tahukah kamu apa itu gajah? Ya. Al-filu lahu zanabun wasiun, katanya. Ya. Wasilun. Gajah itu mempunyai ekor yang kecil. Ya. Wa khurtumun tawil, kata, dan belalai yang panjang. Coba. Bikin ayat Al-Fil kayak gitu. Saya mikir, ini orang kayaknya waktu bikin ayat nongkrong di kebun binatang. Baru ninggalikan gajah di karang. Ya. Itu jemaah, ya. Itu ada orang yang aku nabi bikin surat kayak gitu. Ya. Gitu jemaah. Jadi gini jemaah, rumus kita memahami Al-Quran itu tidak gampang. Ya. Pertama, kita harus punya ilmu tafsir. Dari mana ilmu tafsir? Harus memahami ilmu lughah. Apakah cukup ilmu lughah? Tidak cukup. Perlu memahami ilmu balaghah, ilmu mantek. Ya. Banyak ilmu yang harus dikuasai untuk memahami satu ayat Al-Quran. Apalagi satu surat. Satu contoh jemaah. Ya. Saya pernah dengar, entah itu di radio, entah di mana saya lupa ya. Saya pernah dengar ada seorang yang katanya kiai, itu mengupas, menafsirkan satu surat. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi dia bilang, ya,
Sungguh Allah itu menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya ciptaan. Terus dia ajak jamaah untuk datang ke kebun binatang. Untuk membandingkan, coba ciptaan Allah binatang dengan ciptaan Allah manusia. Ya. Saya berpikir ketika mendengar orang itu mengatakan seperti itu. Hal ini tidak apple to apple. Masa manusia dibandingkan jeung binatang? Bisa enggak manusia dibandingkan dengan binatang? Tidak mungkin. Cenah, gajah itu hidungnya panjang. Coba lamun manusia diberi irung seperti gajah. Tidak mungkin Allah menciptakan hal-hal yang tidak pantas, yang tidak tepat. Jadi tidak apple to apple membandingkan manusia dengan binatang. Binatang saling membunuh, ada hukumnya enggak? Enggak ada. Manusia membunuh, ada hukumnya enggak? Ada hukumnya. Manusia membunuh hewan, boleh enggak? Boleh dalam tatanan fikih tertentu. Gitu. Manusia, hewan membunuh manusia, dosa enggak? Enggak. Bodoh manusia kalau bisa dibunuh hewan. Jadi enggak bisa memahami Al-Quran cuma dengan akal. Ya, harus pakai ilmunya. Nanti kalau untuk membahas ini, satu waktu saya akan kupas khusus. Bagaimana memahami khusus kalimat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Tidak bisa dibandingkan dengan makhluk. Jangankan dengan binatang, dengan jin aja nggak bisa. Gitu. Ya. Membandingkan antara saya dengan Pak Ruhiyat aja nggak bisa. Bisa nggak saya dibandingkan dengan Pak Ruhiyat? Nggak bisa. Gitu. Karena Allah sudah menciptakan. Makanya nilai manusia itu yang dinilaiku Allah adalah ketakwaannya. Tidak bisa secara fisik. Gitu. Ya. Masa bisa dibandingkan manusia, ketakwaan manusia dengan hewan? Nggak bisa. Jemaah. Ya. Itu jemaah. Itulah masalah kita memahami Al-Quran. Jadi nggak boleh sembarangan. Ya. Nanti kalau sembarangan jadi membuat manusia jadi salah tafsir. Akhirnya manusia bukannya pintar jadi bodoh. Itu jemaah. Ya. Nah sekarang kita kembali ke Al-Quran. Apa buktinya? Salah satu bukti yang terkuat bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci dan kalamullah. Karena di dalam Al-Quran itu tidak ada campur makhluk, perkataan makhluk. Kalau Injil tadi sudah jelas yang bikin Markus, Matius, ya, yang menulis Injil. Al-Quran, ada nggak Rasulullah menulis Al-Quran? Di dalam Al-Quran ada nggak perkataan Rasulullah? Nggak ada. Sekalipun setingkat Nabi, setingkat Rasul, tidak ada di dalam Al-Quran. Maka Islam memiliki kitab khusus untuk perkataan nabinya, perkataan rasulnya adalah hadis. Ada nggak agama lain yang punya kitab khusus perkataan nabinya? Nggak ada. Ya, maka Al-Quran itu kitab suci yang membacanya harus orang yang suci dan dipahaminya juga harus dengan akal yang suci. Nggak bisa sembarangan gitu ya, setingkat pangkat apapun gitu. Rasul aja tidak berani ikut menitipkan kalimatnya di dalam Al-Quran gitu ya, gitu jamaah sekalian. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab? Ya, pernah ada pastor yang mengatakan, wah Al-Quran itu perkataan Muhammad.
Karena ditulisnya dalam bahasa Arab. Karena Muhammad adalah orang Arab SAW. Ya. Nah, sekarang kita buktikan kenapa ditulis dalam bahasa, diturunkan dalam bahasa Arab. Ya. Sekarang kita buktikan. Nah, pertanyaannya jemaah. Kalau ada beberapa pilihan, ya, dari 5 pilihan, 1 yang kita pilih. Kenapa 1 itu yang kita pilih? Coba. Ya. Karena kenapa kok cuma 1 itu yang kita pilih di antara 5 pilihan? Namanya milih. Salah satu. Ya. Kenapa itu yang kita pilih? Jadi di antara banyak bahasa di dunia, kenapa Allah pilih bahasa Arab? Kenapa enggak bahasa Israel? Sementara nabi-nabi yang lain kan Bani Israel. Kenapa enggak bahasa Israel, tapi bahasa Arab? Logikanya sederhana, jemaah. Sesuatu yang kita pilih itu adalah sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan kita. Maka Allah memilih bahasa Arab untuk kitab suci yang akhir zaman itu karena sesuai dengan kebutuhan kalamu. Ya. Maka tegas Allah sampaikan dalam surat Yusuf ayat 2, inna anzalnahu Qur'anan Arabia. Gitu. Jadi tegas Allah yang menyampaikan Quran itu bukan pilihan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi saya yang menurunkan dalam bentuk bahasa Arab. Sekalipun Muhammad orang Gadok, mungkin turunnya bahasa Sunda. Ya, karena tegas Allah sampaikan bahasa Arab. Nah, sekarang ilmiahnya seperti apa? Kok Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab? Ya, karena kalimat selanjutnya Allah sampaikan la'alakum ta'kilun, supaya kamu bisa mengerti. Ya. Nah, sekarang gini jemaah. Ini saya buka fakta ilmiah. Ya. Dalam kitab Al-Mufassal fi Tarikh Al-Arabi Qabla Al-Islam, ya. Ini ulama Jawadul Ali menyebutkan gini dalam kitab ini. Kosakata bahasa Arab itu seluruhnya mencapai 12.305.052 kosakata. Bahasa Arab nih. Bahasa Arab Quran ya, bukan bahasa Arab Amiyah. Nah, bahasa Arab di dalam Al-Quran itu begitu banyak jumlahnya, 12.300 sekian itu, karena mempunyai banyak bentuk yang sama tapi permaknaannya berbeda. Itu dalam bahasa Arab, ya. Makanya disebut taroduf. Contoh aja lah. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa huwa fa'ilun. Ya. Itu berapa kosakata dari satu rangkai huruf. Ya. Gitu jemaah. Nah, kemudian akar katanya sangat banyak di dalam bahasa Arab. Dari akar kata itu dari misalnya tadabaro, ro itu menghasilkan beberapa kosakata, ya, beberapa makna gitu. Contoh misalnya dalam bahasa Arab ro'a, melihat misalnya, ya. Ro'a itu kalau dalam bahasa Indonesia melihat, kalau dalam bahasa Arab ada ro'a, ada nazaro, ada syahada, ada basya, ada ayana, dan ada absyaro. Itu dalam bahasa Arab, bahasa Quran. Ya, gitu jemaah. Ya. Nah, sedangkan dalam kamus Oxford bahasa Inggris, ya, bahasa Inggris itu cuma punya 171.146 kosakata. Jauh nggak? Jauh.
Ya. Kemudian bahasa Indonesia itu cuma punya 127.000 kosakata. Sedangkan Allah ini zat yang maha sebagai pencipta. Maka perkataan Allah, kalamullah itu tidak mungkin bisa diwakili oleh bahasa yang kosakatanya cuma sedikit. Nggak bisa jemaah. Ya. Allah nurunkan kitab dalam bahasa Inggris. Nggak bisa. Ya. Makanya pemalsu-pemalsu kitab itu tidak mungkin bisa membuat kitab sesuai dengan aslinya. Ada nggak Injil dalam bahasa aslinya? Nggak ada. Ya. Ada nggak kitab Weda, kitab Taurat dalam bahasa aslinya? Nggak ada. Nggak ada. Karena mereka manusia tidak akan mungkin punya kosakata bahasa yang bisa menandingi bahasanya Allah. Nggak mungkin bisa nulis ulang. Gitu. Ya. Nah itulah keaslian Al-Quran sebagai kitab suci. Makanya Al-Quran adalah kalamullah. Ya. Bayangin aja 12 juta lebih dibandingkan dengan 127.000. Ya jauh. Ya. Sekarang gini jemaah. Satu contoh nih. Satu contoh diksinya Al-Quran yang membuktikan itu bahasanya Allah. Dalilnya perintah puasa apa? Al-Baqarah 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Dalam tafsir atau dalam terjemah apa artinya? Hai orang-orang yang beriman, apa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diperintahkan kalian untuk berpuasa. Coba lihat di kamus. Kutiba, kataba, yaktubu artinya apa? Coba. Apa artinya kata kutiba, kataba, yaktubu? Artinya apa? Tulis. Menulis, tulis, ditulis, menulis. Tapi kenapa kok Al-Quran artinya wajib? Diwajibkan. Ya. Jadi fi'il mabni, madi. Jadi fi'il madi. Ya. Kenapa coba? Yang salah kamus apa Quran? Hah? Kamus ya? Di kamus artinya ditulis. Di Al-Quran artinya diwajibkan. Jadi yang salah bukan. Yang salah yang nggak belajar. Tuh, jemaah. Saya kasih contoh satu aja, belum yang lain. Ya, saya kasih satu contoh aja nih karena bulan puasa. Dalam pengertian, hah? Dalam pengertiannya begitu. Pemahaman. Ya, kutiba itu dalam konteks nahu, ya, fi'il mabni, madi, majhul. Di depannya ada ala. Sehingga dari tulis jadi dituliskan. Nah, kata wajib yang asli di dalam kamus pakai tulisannya apa? Fardu atau farodo. Fardu. Ya. Kenapa Quran menggunakan kata kutiba untuk perintah wajib puasa? Karena perintah wajib puasa itu ada keterangan waktu.
Setiap perintah wajib yang menggunakan keterangan waktu pakai kutiba atau kataba. Ya. Ya ayyuhallazina amanu fi sholatihim kitaban mauqutan. Perintah orang sholat juga pakai kitabu. Kitaban mauqutan. Kenapa? Karena sholat ada waktu. Ada waktunya. Tuh. Jemaah, salah satu contoh aja. Ya, itu bahasanya Allah. Jadi nggak gampang memahami Al-Quran. Harus benar-benar ngaji. Ngaji bahasa Al-Quran. Gitu ya. Kalau orang yang cuma ngapalin kosakata bisa salah paham. Gitu jemaah ya. Jadi gimana kalau perintah Al-Quran yang menggunakan fardu? Perintah pembagian waris. Perintah pembagian waris itu pakai farodo. Pakai fardu. Kenapa? Karena bab waris tidak wajib waktu. Boleh kapan aja. Tapi lebih cepat, lebih baik, keburu maut. Gitu. Ya. Tapi tidak ada batasan waktu. Kalau puasa ada batasan waktu, kalau sholat ada batasan waktu. Maka perintahnya pakai kutiba, kataba. Gitu. Ya. Gitu jemaah. Nah inilah bukti, salah satu contoh bukti bahwa Quran itu adalah kalamullah. Jadi bukan sekedar bahasa Arab. Kalau bahasa Arab itu ada bahasa Amiyah, di Mesir itu ada bahasa Kipti. Kemarin waktu saya umroh ke Mesir, saya coba ngobrol sama orang Mesir, ternyambung. Dan bahasa Arabnya beda. Gitu ya. Karena mereka menggunakan bahasa Kipti. Maka setelah turun Al-Quran, jemaah, yang orang Arab yang tadinya menggunakan bahasa Amiyah, sekarang bahasa Fushah disebut. Bahasa Quran itu disebut bahasa Fushah, sekarang dijadikan bahasa resmi negara-negara Arab. Bahkan dijadikan bahasa resmi untuk membuat karya ilmiah. Membuat tesis, membuat apa itu harus pakai bahasa Arab Fushah disebutnya. Ya, itu karena bahasa Arab Al-Quran. Gitu jemaah. Ya, maka jemaah sekalian, kata Al-Quran nih. Kata Al-Quran itu asal hurufnya adalah Qaf, Ro, dan Hamzah. Qoro'a. Ya, Quran itu asal kata dari Qoro'a. Gitu. Qaf, Ro, dan Hamzah. Nah, Qaf, Ro, dan Hamzah ini kalau disusun bisa jadi banyak makna. Contohnya, ya, dalam bentuk fi'il, qoro'a itu artinya membaca. Ya. Kemudian dalam bentuk masdar simai. Masdar simai itu qoro'a ditulis bisa menjadi Qur'anan. Qur'anan artinya bacaan Quran. Ya, bacaan Al-Quran. Kemudian dalam bentuk masdar kiasi, ya, itu kiroatan. Kiroatan itu artinya